Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan Gus bahwa ruh adalah manifestasi dari Allah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan jasad? Karena disebutkan di dalam Asmaul Husna bahwa Allah ad-dhahiru wal batinu. Mohon penjelasannya Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita masuk dalam ayat wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada hari kebangkitan di mana Allah membangkitkan jasad itu yang tadinya berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan, bahkan ribuan tahun yang sudah jadi tanah. Dan itu sangat mudah bagi Allah untuk membangkitkan daripada menciptakan Adam sebelum ada jasad. Maksudnya gini Pak Bu, ketika bopolan biu, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu kita ada hajat, paham gak? Ada hajat, itulah proses iradah Allah untuk mewujudkan kita sebagai anaknya bapak dan ibu. Tapi sebelum hajat itu datang, ketahuilah sesungguhnya yang namanya Nur Muhammad, wiji kang dumadi, wiji yang terjadi pada diri hidup, wiji kang dumadi pada diri urip, wiji kang dumadi sak jerone urip, itu sudah terjadi. Ini kan urusan roh. Berhubung yang ditanyakan jasmani, bopolan biung, ibu dan bapak punya hajat. Ketika hajat itu sudah terjadi, itulah yang kumaksud pertemuan antara ruh dengan jasad. Jasad Allah ciptakan dari sari pati tanah, bahasa sekarang min nutfatin, dari nutfah. Lah nutfah itu yo asale sangka sari pati. Mohon maaf, luweh mudah membangkitkan sesuatu yang sudah ada daripada menciptakan sesuatu yang belum ada. Ila yaumi yub'atsun, ada hari kebangkitan nanti. Bahasa syariat dulu saya kupas. Seluruh manusia akan dibangkitkan, yang tujuannya untuk mempertanggungjawabkan semua perilaku saat ketika ada di dunia. Ini terjadi sok di hari akhir atau hari setelah hari kiamat. Dan itu secara fisik memang terjadi Bapak Ibu, terjadi. Cuman secara hakikat kebangkitan itu bukan tempatnya ada di jasmani, di rohani. Secara hakikat ya, hakikat. Kapan? Ya saat-saat jenengan ini sudah mendapatkan ma'ul hayah, air kehidup. Mana air kehidupannya? Mohon maaf, jenengan itulah mendapatkan ilmu dari Allah yang disampaikan lewat Mbah Yai. Paham gak? Itulah ma'ul hayah.
Awalnya ruhaniyah kita gersang alias mati. Dikatakan mati, kita itu menjadi tawanan hawa nafsu, menjadi budaknya hawa nafsu. Disebut hati yang mati. Ruhaniyah yang mati ya ini. Tapi ketika saat datangnya dinu tauhid, kita terima. Maka kehidupan sedikit demi sedikit akan muncul tanda-tanda kehidupannya. Berarti kita dibangkitkan dari perbudakan hawa nafsu. Siapa panjenengan yang sudah melaksanakan hari kebangkitan secara hakikat, mohon maaf, estu mohon maaf, inilah yang dimaksud Rasulullah 8 golongan orang besok itu semuanya tidak mendapatkan payung dari Allah kecuali 8 golongan ini. Ya ini maksudnya. Yang dapat payung. Payung itu apa? Perlindungan Allah. Perlindungan rahmatnya Allah. Tetap secara akhirat miturut pandangan syariat ikut terjadi. Ya seperti di dunia ini. Gak jauh berbeda. Cuman perbedaannya hanya golongan satu kiri dan golongan satunya kanan. Golongan satu karena dolanan api ya panas, golongan satunya dolanan banyu ya dingin. Makanya disebut jannah, anar dan jannah itu sebetulnya isaroh. Tempat rahmat dan tempat adab. Sama di dunia ini. Kita mendapatkan neraka api Allah. Hati kita selalu panas dan panas, ganjel, susah, gelisah, dan lain sebagainya. Karena tidak memandang Allah. Masih merasa selain Allah yang ada, yang berperan, yang berkuasa, dan lain sebagainya. Coba, kalau di dunia ini hati, kalau sudah ma'rifat Allah, Allah katakan dalam satu ayat, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Perai khawatir, perai gelisah, perai takut. Bagaimana jenengan akan takut wong jenengan gak ada? Masa sih Gusti Allah takut? Mokhal toh? Kalau Allah punya sifat takut khawatir lah, mokhal toh? Mokhal. Inilah yang Rasulullah katakan bi ghairi hisab. Golongan tanpa karena tidak pernah ngaku-ngaku. Laksana dompet Pak, ora ning duwite. Hitung yok nopo. Hisab kan ngitung Pak. Oleh dihitung sebab dompet ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya kok dihitung wong gendeng itu. Enggak ada duitnya kok. Epok itu namanya epok. Pura-pura lah. Nah. Jangan. Ya nggak mungkin lah Pak, wong gak ada uangnya kok dihitung. Karena kita di dunia ngaku-ngaku wekku. Baru dihitung, dihisap sampai Allah. Des. Ternyata ditimbang hisapane antarane sing apik ambek sing elek. Wakeh sing elek. Makanya Rasulullah, ya sahabat, tahukah kau siapa mukhlis itu? Muflis, orang yang muflis. Ya, bangkrut. Jawabannya macam-macam. Ada yang dodolan nggak payu, jualan nggak laku, ya. Laku tapi nggak dapat uang. Oh bukan itu. Akhirnya dijawab Rasulullah, wong sing muflis itu tatkala di dunia sholatnya lengkap, zakatnya tiap saat,
puasanya nggak tahu telat, hajinya bertahun haji. Tetapi dia menyakiti orang, mendolimi orang. Bahasa syariat iki naya ngoten. Sebetulnya mendolimi Allah. Mendolimi orang sama dengan mendolimi Allah. Jadi ketika saat mohon maaf ganjarane iku katakanlah 100 dibuat nyaur orang yang didolimi, masih banyak yang menuntut. Nah itulah namanya orang bangkrut. Sebetulnya itu isyarah. Yes, kita ini waktu di dunia, siapapun kita kalau sudah sumbernya ngaku-ngaku, wis ta, sing sugih yang kaya mesti takabur. Restu. Sumbernya dari merasa mengakui. Nah, dari pertanyaan terus bagaimana jasad ini? Tetap Bu ya. Secara syariat di akhirat ya terjadi dibangkitkan. Tetapi berhubung jenengan di dunia sudah berbangkit. Sayaquluna alladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat iku katakon marabuk. Ndak. Sayaquluna bakal ngomong. Artinya malaikat disuruh Allah ngomong, bicara ngene, monggo tempatmu wis disediakan. Sampai Rasulullah memberikan satu sindiran dalam hadis, sing sapa wonge barang siapa yang bisa menjawab pitakon pertanyaan malaikat mungkar nakir, tidurnya seperti kemanten anyar. Angler ngoten. Nggih, kemanten anyar. Kemanten anyar itu macam-macam. Ada nikah pertama, nikah kedua, nikah ketiga, nikah keempat. Kemanten wis ta. Barang ne anyar iku. Wis ta. Tahu wis ta Pak Bu? Di mana? Jalan kaki ada kerikil, udah hati-hatian, hati-hati. Tapi coba kalau sudah punya anak 4, lawas. Terus bagaimana sampai kapanpun dadi anyar? Wis, duduilah sifat wahdaniyah Allah. Selamanya akan jadi kemanten anyar. Tetap Bu ya, istilah bahasa dua golongan itu konsekuensinya tetap terbawa terjadi. Yang ahli hijab ya dibangkitkan, keterangan dalam Al-Quran ya, secara syariat dibangkitkan manusia itu nanti disesuaikan dengan amaliyah waktu ada di dunia. Ada yang kepala anjing ya, ada yang kepala macam-macam itu karena dirinya sendiri waktu di dunia, bahasa prosesnya seperti itu. Tapi bagi jenengan yang sudah duduk di dinul haq, sudah roboh yang namanya barzah, Anda sudah dibangkitkan dari penjajah, akhirnya jenengan merdeka ya. Piye to Pak nek merdeka? Tinggal menjaga kemerdekaan Anda. Nyun sewu, mungkin mbah-mbah dulu waktu zaman Belanda Mbak ya, yang menangi, yang dapok
zaman Belanda, zaman Jepang, kan kita terjajah, kan nggak bebas. Bagaimana kita taruhkan jiwa dan raga untuk merangi. Kalau sudah merdeka, kita itu pelaku penikmat sebetulnya itu. Mbah buyut kita yang pada waktu itu. Lah itulah jihad kecil. Lah sekarang jenengan jihad besar, lebih besar, apa melawan hawa nafsu. Jadi golongan ahli syuhud itu malaikat tidak bertanya, tapi malah mempersilahkan. Gak wani Pak, takok gak wani, gak berani mau tanya. Lah sing ditanya itu sudah tahu jawabannya. Lah malaikat takon itu sebab kita tidak tahu siapa sebetulnya Allah. Waktu di dunia kita baca-baca Allah, nyebut-nyebut Allah, tapi tidak tahu Allah. Pasti ditanya. Pak Mudin aja kadang-kadang muruing ya, nalkin kita ya. Lah sebetulnya Pak itu nalkin yang hidup, nalkin yang datang itu loh. Maksudnya lekaso kau kembali pada Allah, karena yang sudah mati waktunya sudah nggak ada kesempatan. Tapi mudah-mudahan aja kerungu ya, terus dicatat terus dijawab, mudah-mudahan. Bahasanya kan gitu, mudah-mudahan. Marabbuka, manabiuka, mangkitabuka, mangkiblatuka dan lain sebagainya. Ojo gemeter si fulan, jawaban Allah iku pangeranku. Bagaimana jenengan bisa tahu Allah? Lah wong ning dunya di waktu di dunia kita tidak tahu Allah. Mohal. Maka terjadilah hari kebangkitan nanti untuk mempertanggungjawabkan atas semua amaliyah waktu di dunia, karena di dunia kita sudah berani berjanji pada Allah rohaniyah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Akhirnya syahidna nih kita pada makhluk wis keliru kabeh. Nggih suwun Bu, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum betul kola tanya, sebelum saya bertanya perlu diketahui nama saya Yoyo Samyoto. Saya ini adalah salah satu dari jemaah YouTube. Yang saya akan tanyakan yaitu ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu tadi Ustadz mengatakan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi Allah yang menciptakan kita semua dan apa yang kita lakukan. Lah sementara manusia ini kan pekerjaannya ada yang melanggar dari aturan agama, ada yang taat kepada agama. Yang saya minta penjelasan apa pekerjaan atau kelakuan yang melanggar agama itu dari Allah. Yang pertama. Yang kedua yaitu pertanyaan yang kedua, apa ada bedanya nyawa dengan roh? Yang ketiga, di atasnya masjid itu kan ada lafaz Allahu Muhammad. Allahu Muhammad katanya orang-orang tidak berpisah. Lah, tidak berpisahnya itu apa dari sejak Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad bin Abdullah lahir, atau Allahu Muhammad itu sudah tidak berpisah dari dulu? Apa ada Muhammad lain selain dari Muhammad bin Abdullah? Sekian, terima kasih. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan 3 di sini.
Pertama terkait masalah ayat Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kalau semuanya itu datangnya dari Allah, pertanyaan apakah yang melanggar agama secara syariat itu juga dari Allah? Lah gitu nggih? Yes. Saya jawab dua kacamata. Kalau saya menjawab satu kacamata, nanti banyak yang salah paham. Ada dalam satu ayat Allah katakan, apapun kebaikan yang datang pada dirimu datangnya dari Allah. Dan apabila datang pada dirimu kemaksiatan datangnya dari nafsumu sendiri, berarti ada dua penguasa. Ini kalau kami sikapi dari kacamata syariat, nggak salah, nggak salah. Karena kacamata syariat itu melihat dari sisi makhluk. Tidak bisa melihat dari sisi yang sebenarnya, nggak bisa. Karena terhijab kita dengan sesuatu itu. Kita akan terhijabi oleh sesuatu itu pada Allah. Bukan Allah yang terhijabi, bukan. Sebab al-haqqu laisa bimahjubin. Allah nggak pernah bisa dihijabi oleh suatu apapun. Karena di mata Allah suatu apapun itu sudah tidak ada. Gitu. Jadi gak salah kalau dari kacamata syariat mengatakan kalau jelek itu datangnya dari nafsumu sendiri. Pertanyaan ini manakala kami tarik dari sisi hakikat. Hakikat itu adalah wahdah. Apa? Makna tunggal. Ada sifat ma'ani Allah dalam sifat wujud. Aqaid 50 itu ya. Wahdaniyah, makna sawiji. Banyak bagaimanapun, tapi ahad. Bermacam-macam, taat, bala, nikmat, maksiat. Ini semuanya makhluk. Wujudan dohir, ini semuanya makhluk. Cuman ahad. Artinya sang berkuasa adalah Allah. Makanya bahasa hikam itu gini. Jangan kau melihat ujian berupa 4 waktu yang dihadapkan dirimu. Tapi lihatlah yang berkehendak, yang berperan. Berarti Allah. Sebab manakala itu hati kita tidak beriman, itu datangnya dari Allah. Mohon maaf, kita secara etika akan teringgapi syirik khafi. Berat loh Pak, niki berat. Masalahnya apa? Masalahnya kita menghadapi rumus yang konteksnya berbeda. Iya, kalau kita melihat orang sholat baik-baik dari Allah lah gitu tak? Coba kalau kita dihadapkan perkara yang melanggar agama secara syariat. Nah terus bagaimana sikap kita? Cukup di dalam hati iman kebenaran itu. Secara syariat tetap mengikuti apa hukum syariat. Biar enggak gegeran seperti itu. Makanya saya memakai 2 kacamata. Yes, itu satu.
Yang nomor 2, perbedaan nyawa dan roh. Apakah ada perbedaan? Ada, Pak? Apa perbedaannya? Nama, bahasa, nyawa ya ruh. Niki boleh saya ungkap sampai habis tentang roh? Boleh ya? Kita tolong bagi yang masih ganjel di hati, tahan dulu. Tahan dulu, tinggal rokokan. Baik yang ada di YouTube live ataupun yang di majelis, barangkali keterangan saya nanti ada nggak nyamannya hati jenengan alias belum klik, belum dong duren jangkoan leren rokokan. Belum saya sumet nih. Nyawa iku basa Jawa. Maduranya apa? Nyabe. 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 Bahasa Quran adalah ruh. Ingat, di dalam nyabe ada rasa. Resah. Jawa ni rasa, Qur'ane iman. Rasa itu tidak pernah bohong, karena rasa membawa sotik. Huruf jaiyahnya adalah sot. Benar itu tidak salah. Itulah yang dimaksud Rasulullah ihsan. Islam, iman, ihsan. Contoh, ini apa? Lemit. Mungkinkah lemit itu rasa mangga? Gak mungkin. Perlu dibuktikan. Monggo iya, monggo. Sadarkah jenengan tak jak nyantai ini dan niki? Saya jak nyantai biar nggak terlalu sepaneng Pak Bu ya. Siapa yang membangunkan rasa di dalam roh, nyawa, apa tadi? Nyabe, maka Allah akan menyalakan nur makrifat dalam hati Anda. Rasa ini tidak terlepas dari dzikir sirul asror. Pertama kan su'aul basyirah, rasa, merasakan, mengimani, mengimankan, bukan saya yang melakukan, tapi Allah hidup dalam diri saya. Siapa yang mau mengasah dan membangunkan iman yang seperti ini, nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Allah akan mendatangkan cahaya di atas cahaya yang disebut cahaya ma'rifat untuk menerangi hati jenengan mayyasha, hamba yang dikehendaki. Mohon maaf, hanya orang yang sudah menerima dinul haq inilah
yang akan membangunkan rasa tadi, iman tadi. Makanya saya sebut di dalam roh ada iman, di dalam nyawa ada rasa, di dalam rasa ada cahaya. Lah, cahaya inilah sengaja Allah datangkan terhadap hamba yang dikehendaki supaya ruh itu bisa sampai pada Allah. Sebab di dalam cahaya ada urip atau hidup. Itulah Allah Subhanahu. Tatkala ruh sudah sampai pada Allah, la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Nama roh itu sudah tidak ada, nama Allah sudah tidak ada. Kalau begitu, apakah roh itu Allah? Bagi orang-orang yang dikatakan Allah sudah sampai makrifat, mesti jawabannya gak bingung. Atas pertanyaan apakah roh itu Allah, mesti gak bingung. Jenengan sih bingung badan. Nek pun buatan bingung, berarti gak usah tak terus ke. Nek sing bingung masih bingung, monggo. Yang laki-laki santai, rokokan dulu, minum-minum dulu. Enggak sih? Jawabannya ya. Bingung lagi teman. Iya dan tidak. La farqa bainahum. Itulah Pak yang kumaksud sifat wahdaniyah Allah. Bagi mereka yang sudah, tadi saya katakan, la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Iya. Tapi tidak. Bukan maksudnya tidak itu, maksudnya tidak itu manakala dilihat dari sisi dohir, dilihat dari sisi batin, ya. Tapi apapun alasannya, ini tidak akan pernah bisa diterima bagi kita yang belum sampai makrifat pada Allah. Si bingung. Sama. Ketika saat saya masih di perjalanan tadi Pak, di mana sih pedepokan Hakikatul Insan? Bingung toh? Bingung Pak. Enggak pernah ke sini saya. Sik di angan-angan. Di mana yo? Nanti sebelah mana yo? Terus dipesan Gus, kalau berangkat pakai mobil kecil aja, jangan mobil besar. Itu sudah ada bayangan. Oh berarti jalannya kecil. Tapi belum benar Pak. Masih katanya. Berhubung saya mengikuti map dan map itu adalah petunjuk, sampailah saya ke sini. Kalau sudah sampai ke sini, ada mamang enggak? Belas enggak ada. Keyakinan penuh, ya ini tempat yang kutuju. Udah, kalau di sini udah enggak ada hati mamang. Hakul basirah sudah. Ya aku iki Allah. Di situ nanti. Masih munting. Kalau seniornya, santrinya
Mbak Ismail yang mboten munting. Biasanya ngoten niku sing junior sing sada munting ya. Mboten apa-apa. Nanti Anda akan paham sendiri. Sebab sesungguhnya yang bisa menafikan, memfanakan, menghilangkan keakuan kita juga Allah. Juga Allah. Bukan kita sendiri. Iso apa awak dewi? Bisa apa kita? Nggak bisa. Sampai lupa Pak kata sumet-sumet. Tidak ngomong aja. Berarti ruh adalah manifest dari Allah, isarohnya Allah. Dengar enggak? Dijawab iya, karena ruh adalah manifest. Sebab tanpa ruh jenengan tak akan pernah bisa sampai di sini. Tanpa ruh jenengan tak akan bisa takbir, rukuk, sujud, duduk. Berarti ruh itu urip. Iya, bagi mereka yang sudah makrifat pada Allah. Jelas ya? Wis jelas kok. Lanjut. Yang ketiga. Di atas masjid itu ada tulisan Allah, Muhammad, ngaten nggih. Terus itu tidak berpisah. Apakah itu hanya terjadi pada saat waktu Muhammad ibnu Abdillah? Apakah juga sebelumnya atau sesudahnya ini? Pak, tolong dilihat di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Pak. Allah katakan, kul, katakan Muhammad, innama ana basarum mislukum. Atau coba dilihat di dalam surat Az-Zumar ayat 44, Pak. Kul, katakan Muhammad, lillahi syafa'ah jami'ah. Lillahi syafa'atu jami'an. Katakan Muhammad, sesungguhnya kau itu makhluk, insan, basar, sama dengan yang lain. Sifatmu itu tidak bisa apa-apa. Itu Al-Kahfi tadi, Pak. Berarti Muhammad itu makhluk. Itulah nama jasad jenengan, bukan nama roh ya, nama jasad. Seluruhnya yang disebut makhluk, khususnya bashar, manusia, itu disebut Muhammad secara hakikat, bukan secara syariat. Kalau secara syariat Muhammad itu hanyalah ibnu Abdillah. Katakan Muhammad, lillahi ku tetap kedua Allah, bu asy-syafa'atu, pertolongan, jami'an kelawan sekabiane, semua milik Allah pertolongan itu. Terus maksudnya apa? Gini, Pak. Saya jawab, sebelum atau sesudah atau saat atau sesudah zaman baginda Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah, secara hakikat Muhammad dan Allah itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan, sehingga muncullah dua kalimat syahadah. Tetapi ini nanti disyahadat ahadkan, syahadat tunggalkan. Syahadat ini itu kan dua, Pak. Bersaksi terhadap Allah, bersaksi terhadap Muhammad.
Secara syariat cukup saya bersaksi sesungguhnya Allah sebagai pencipta alam itu adalah Tuhanku yang wajib ku sembah. Walaupun belum makrifat ya, secara syariat sah. Terus wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, berarti kita beriman bahwasanya Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah itu Nabiullah akhir zaman, Rasulullah akhir zaman, is nabi yang diutus. Nah, ngerti nih. Padahal kita belum bertemu. Yes. Kalimat syahadat, bersaksi, melihat, wajib yang melihat tahu siapa yang dilihat. Itu kalau kita bicara syahadat yang benar. Bersaksi yang benar adalah yang menyaksikan wajib tahu siapa yang disaksikan. Akhirnya dinaikkan. Siapa yang kau saksikan? Allah. Allah yang bagaimana? Akhirnya dijawab. Naik hakikat. Kemakrifat baru syahadatmu benar. Muhammad siapa? Makhluk. Iku Rasulullah. Utusannya Allah. Berarti jasmani jenengan atau makhluk semua itu bisanya gerak sebab digerakkan Allah. Lagi itu toh. Berarti status makhluk itu sebagai utusan. Hidup di dalam makhluk sing ngutus. Berarti bisanya jenengan gerak berdiri, rukuk, sujud, status Anda ini sebagai Muhammad. Secara hakikat makhluk bisanya gerak sebab diperintah Rasulullah, diperintah Allah sebagai utusan Allah. Sekarang tunggalkan syahadatmu itu. Tauhidkan syahadatmu, berarti yang melihat dan yang dilihat satu pelaku. Siapa? Allah. Berarti yang melihat Allah, Allah sendiri. Bagaimana mungkin sifat hakikatnya makhluk itu tidak ada? Adam alias Adam, sifat wajib Allah itu ada, wujud. Bagaimana mungkin perkara yang tidak wujud bisa melihat yang wujud? Gak mungkin toh? Berarti yang bisa melihat yang wujud adalah yang wujud sendiri. Makanya itulah maksudnya la ilaha illa ana. Berarti jawabannya nggih. Baik sebelum Nabi Muhammad, saat Nabi Muhammad, sampai kapanpun Muhammad dengan Allah tidak bisa dipisahkan. Jenengan nggak iso dipisahkan antara roh dengan jasad ini, karena masih di dunia. Sing ngutus ambek sing diutus itu nggak bisa dipisahkan. Kalau filmnya masih main, kalau filmnya gak main ya wis mlebu kotak semuanya udah. Oke. Ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya dari sektor utara, Gus. Nama saya Yanto dari Gumuk. Ini sebelum guru saya meninggal atau wafat, pernah mewasiatkan satu kitab yang berjudul Sangkan Paraning Urip atau Sangkan Paraning Dumadi. Nah, ilmu Sangkan Paraning Dumadi
itu tertera di sana Gus, ada martabat 7 yang disebut dengan la ta'yun. Dalam kitab Sirul Asror disebut waton asliun. Kalau dalam kitab Kasifatus Saja disebut dat. Nah tadi sempat disinggung sama Gus Muhlason, bagaimana cara menyempurnakan tentang kehidupan dan kematian agar ruh kita tidak sesat jalan. Mohon penjelasannya Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena ada kaitannya dengan sangkan paraning dumadi, sangkan paraning urip, maka jalankanlah mutu qoblal maut untuk menyempurnakan kehidupan ini dengan kematian. Kita harus laksanakan mati sebelum mati. Itulah yang disebut mati sak jeroning urip. Itu bahasa Jawa. Kalau bahasa kitabnya kita mutu qoblal maut, matilah, matikanlah dirimu sebelum datangnya kematian. Artinya yaitu tadi yang di depan. Nafikanlah, hilangkan rasa keakuan kita yang melakukan. Kalau itu sudah kita nafikan, itulah yang disebut mutu qoblal maut. Ayatnya itu, Qur'annya di dalam surat Az-Zumar 54 Pak. 54. Lakukanlah hal itu sebelum kematian. Jikalau kau lakukan hal itu, maka summatun sorun. Aslinya kan ayatnya kan summa latun sorun, adalah nafi. Jikalau kau tidak melakukan hal itu, maka kau akan tersesat. Maka kau tidak akan mendapatkan pertolong. Lah, mafhum mukhalafai ayat itu, arti kebalikan ayat itu, jikalau kau lakukan itu sebelum mati, maka selamatlah. Selamatlah dirimu. Berarti tidak tersesat. Alias mendapatkan pertolongan, lanafinya hilang langsung gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Gatot Eko yang beberapa hari lalu SMS kepada Gus, tepatnya tanggal 23 November 2023. Saya sama dengan Bapak yang di belakang, jamaah YouTube, sehingga kami betul-betul pemula. Yang tanggal 24 November 2023 kemarin dibalas oleh Gus, yang intinya Gus siap menjadi guru akhirat saya. Dijawab nggih. Terus jenengan paringi dasar-dasar tauhid yang ada 10. Namanya pemula, saya baca mulai hari Jumat Wage yang datang itu, kita baca nomor 1 2 kali, semua rata-rata lebih dari 2 kali karena nggak paham gitu ya. Akhirnya pada malam Jumat, bukan malam Jumat, pada hari Jumat manis kemarin, saya memaksakan diri untuk membaca yang nomor 10. Setelah Jumatan kami mengikuti baiat yang dilaksanakan secara siaran tunda yang ada di nomor 10. Terus berjalan waktu sampai dengan hari Jumat berikutnya, 1 minggu berjalan karena kami ya namanya pemula ya, banyak tidak elingnya. Jadi seolah-olah saya sudah jalan apa belum sih saya ini. Kemudian karena keraguan itu malam Sabtu Wage saya baca lagi, saya dengarkan lagi, saya mengikuti lagi Gus. Karena ada beberapa yang kami lupa.
Terus kemudian agak iling sudah sampai dengan sekarang. Sekarang malam Jumat, malam Sabtu lagi ini ya. Terus malam Sabtu wage kemarin, karena hari Sabtunya saya harus puasa sesuai dengan yang diperintahkan Gus, saya melaksanakan puasa. Terus kemudian kebetulan saudara-saudara saya datang Gus, rombongan kebetulan membawa gurame bakar. Kebetulan juga kesenangan saya kan itu ya. Saya bingung, padahal saya harus mutih, tidak makan hewan kan gitu ya. Tapi saya siasati pada saat buka, saya cuman makan nasi dengan lawuh tahu goreng. Saya dahului. Setelah itu saya maghriban, setelah isya, alasan saya biasa makan setelah isya, Dek. Kita makan bareng-bareng setelah isya. Karena harus menghormati tamu, saya terpaksa juga makan ikan tadi, Gus. Terus pertanyaan saya, Gus, yang pertama, apakah laku saya tadi sudah dibenarkan atau kurang benar atau perlu diulangi lagi? Kami siap misalnya harus baiat lagi, kami juga siap. Terus kemudian yang kedua, di dalam dzikir Sirul Asrol itu ada 3 pos. Yang pertama Su'aul Basirah, kemudian ada Ainul Basirah dan Hakul Basirah. Dari pos-pos tadi Gus, apakah secara laduni atau Gusti Allah sendiri nanti yang akan menuntun kita dari pos 1, kedua dan ketiga, atau kita ada amalan-amalan lagi yang harus kita laksanakan untuk meningkatkan dari pos ke pos tadi. Terus kemudian yang ketiga, kami tadi juga belum paham tentang air. Air itu tidak akan bisa memberikan kesegaran dan tidak akan bisa menghilangkan dahaga kalau tidak karena Allah. Iya, saya paham. Cuman yang belum kami pahami tadi, air ini kan hancur kalau tidak ada lah. Kalau tidak ada lah, ini akan hancur. Lah ini apakah ini Gusti Allah ini itu Gus? Lah ini. Mohon penjelasannya Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Pertanyaan yang pertama, apakah laku saya tadi sudah benar? Sudah. Gak usah diulang lagi, beat itu sudah enggak. Tinggal jenengan iki berkholwat baik secara umum maupun khusus. Umum yang dimaksud jasmani berinteraksi terhadap urusan dunia. Ruhaniyah hati tetap berzikir. Sirul Asrar di Su'aul Basirah. Lah, pertanyaan yang kedua, apakah ada aurat lain untuk memindahkan pos 1 ke pos kedua? Tidak, Pak. Cukup jenengan terus mendawamkan, mengistiqomahkan, mengasah Sirul Asrar di Su'aul Basirah. Nanti Allah sendiri yang membimbing memindahkan jenengan dari pos 1 ke pos yang kedua. Lebih-lebih saat jenengan kholwat secara khusus. Ini harus saya ingatkan. Dikatakan kholwat khusus, jasmaniah sampean sudah tinggalkan, sudah tidak ada kesibukan urusan dunia. Ini Allah tetapkan di dalam surah Al-Insan 26. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihhu lailan tawilan.
sepertengah malam. Berarti sepertengah malam yes kira-kira jam 11 ke atas malam. Kan dibagi 2 malam itu. Sekarang maghrib surupi srengenge itu jam berapa? Jam 6. Oke. Kita hitung jam 6 sampai datangnya fajar shadiq. Ada yang mengatakan tulu usamsi berarti munculnya srengenge. Kita memakai yang datangnya fajar shadiq berarti subuh. Subuh jam berapa? Jam 4. Oke. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 10 dibagi 2 berarti 5. Kita hitung lagi. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti di atas jam 11 itu kita kholwat. Cuman yang perlu kami ingatkan, ketika jenengan kholwat khusus ini rentan Allah itu nguji jenengan rohaniyah diperjalankan di dunia mukasafah. Rentan. Bisanya kita selamat tetap fakotis tamsaka bil urwatil wuthqa lam malah tali Allah itu pegang, wasilah itu sampean pegang. Wasilah itu talinya ruh pada Allah. Mana imanul haq, iman yang benar berarti ihsan. Mana berarti imane ati sampeyan terhadap apapun itu hanyalah Allah yang berperan. Berarti ketika saat dimasukkan alam malakut ketemu para malaikat, hati jenengan madepe menyang Allah. Alam jabarut dihadapkan begebluk, tahu begebluk ya? Bangsane jin, iblis. Tetap sampai harus menghadap melihat hidup hidup itu adalah Allah. Lahut kekasih Allah sama. Di alam surga, alam neraka, alam barzah bertemu terhadap leluhur tetap hati sampai harus mandang Allah. Itu Anda akan selamat. Sampailah nanti pada musyahadah. Berarti persaksian yang benar. Leburlah kita semuanya pada saat itu. Urusan ini terjadi, apakah akal ini dilepas Allah atau tidak, terserah. Dilepas bisa jadi jenengan iki tertidur, berarti lewat mimpi. Tidak dilepas berarti keadaan sadar jenengan ini. Seperti mi'rajnya Rasulullah ketika saat beliau dipanggil Allah ke Sidratul Muntaha. Hanya itu yang ku pesan. Lah, yang ketiga apakah iki wujudnya? Iya. Wis tak jawab iya ngene iki. Sampai ya wis penak. Jangan dilihat dengan ainul basyariyah, mata dohir. Mesti jenengan ngomong kosong nanti. Lihatlah dengan ainul basirah, iman. Baru sing wujud akhirnya gak wujud, sing gak wujud akhirnya yaiku sejatine wujud. Maka ainul basyariyah secara syariat membikin satu pedoman wujudnya Allah itu kita akan tahu lewat tanda-tanda wujudnya Allah yaitu yang diwujudkan. Dunia dan seisinya itu yang mewujudkan Allah. Dengan adanya wujudnya dunia seisinya ikut tanda adanya Allah.
Rumus kita di syariat gitu. Kita melihat wujudnya Allah, syariat. Yakin kalau Allah itu ada, kita melihat yang diwujudkan. Akhirnya kita mengambil satu burhan dalil wujudnya dunia itu tertanda adanya wujudnya Allah. Sampai kapanpun jenengan kelihatan wujudnya dunia. Tapi bagaimana mereka yang sudah di ahli syuhud atau sudah makrifat, kebalik, wujudnya Allah nyata itu sebagai tanda bukti ketidakwujudnya selain Allah. Nah, kebalikan itu memang ikut rumusnya. Makanya saya selalu memakai dua kacamata biar jenengan gak salah paham. Sapa sing nulung awakmu? Pak D. Berarti ngomong Pak D berarti kan menungso toh ya. Imanku Pak D, berarti Pak D nutupi hatiku dengan Allah. Bener miturut syariat nyatane Pak D. Tapi hakikat yaitu tadi kembali lagi Allah. Tapi ojo jangan macam-macam. Pak D takok, sapa sing nulung awakmu mangson? Allah. Loh berarti Pak D Allah son. Ulian. Akhirnya salah paham. Jadi leres Pak. Nggih. Niki. Ya. Dan ini pernah Allah sampaikan pada Nabi Muhammad. Idza sa'alaka ibadi anni wa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku tanya tentang aku Muhammad. Nah, jawaban. Ini qaribun. Aku iki dekat. Dekat apa? Mboten jauh. Bagi siapa Allah itu dekat? Bagi mereka yang sudah terlibat di dalam tauhid la ilaha illa anta wa ana. Anta kan dekat, kamu. Lah gitu dah. Huwa, dia. Dia berarti jauh. Allah, nama apa lagi? Lah saya lo nggak pernah rupane Desi Ratnasari. Lah kok aku dikatakan cinta nang Mbak Desi. Mohal. Lah wong aku gak tahu ketemu Mbak Desi. Wonten jenenge Mbak Desi. Ngapunten ganggu ada. Ada lagi mungkin? Oke, masih ada. Model ngeten nggih monggo, model ngeten nggih monggo. Mana yang mudah sampean? Gitu nggih. Fa aina man tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, mengarah, di depanmu ada wajah jengkel itu Pak ya. Nyuwata. Al-haqqu laisa bimahjubin. Allah itu al-haq, tidak bisa ditutupi dengan suatu apapun. Itu Allah. Ditutupi ini. Lah iki ngene. Sampun cukup? Cukup nggih? Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah.
Itulah apa yang telah diberikan Allah terhadap kita. Semoga menjadi satu pemahaman ilmu yang bermanfaat terhadap laku kita saat di dunia ini, dan menjadikan satu buah ilmu yang barokah terhadap anak keturunan kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.